حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu, yaitu hadis Zainab bintu Jahsy al-Asadiyah radhiyallahu anha, itu seputar kisah Ya'juj Ma'juj yang akan keluar nanti di akhir zaman, membuat kehancuran dan kerusakan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah orang-orang atau mereka adalah makhluk yang merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini. Pendapat yang sahih, Ya'juj Ma'juj masih keturunan Bani Adam alaihissalam. Disebutkan dalam hadisnya Zainab bintu Jahsy bahwasannya benteng yang dibikin oleh Dzulqarnain, Rasulullah SAW mengatakan kepada segenap sahabat, di antaranya Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, bahwasannya sudah lubang benteng tersebut seraya beliau menggabungkan, melingkarkan antara jari telunjuknya dengan jari 6 jempolnya. Ya, modelnya seperti ini. Jadi sudah ada lubangnya. Sudah barakallahu fik berlubang. Nah, nanti kalau sudah di akhir zaman, lubang tersebut semakin besar dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian di akhir hadis yang kemarin kita baca, Zainab bintu Jahsy bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Wahai Rasulullah, apakah kita juga akan dibinasakan dalam keadaan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Kemudian apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Na'am idza kathura al-khabas. Iya, kalau banyak kerusakan, banyak pelaku-pelaku maksiat, banyak kemungkaran, banyak kesyirikan atau yang semisalnya. Hadisnya insyaallah yang hafal setorkan, yang tidak hafal tidak masalah. Tafaddalu barakallahu fikum. Na'am ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Kita ambil satu hadis insyaallah taala pendek semuanya nanti agar bisa menghafalnya. Qala al-mu'allif asbahullah, disimak baik-baik.
Babul amri bil ada'il amanah, bab perintah untuk menunaikan amanah. Jadi amanah berat barakallahu fiik, oleh karena itu barang siapa yang sudah mengemban suatu amanah hendaknya dia bisa melaksanakannya. Melaksanakan amanah tersebut, menunaikan amanah tersebut, jangan berkhianat. Karena banyak orang yang berkhianat terkhususkan ketika amanahnya itu harta. Paham ya? Suatu ma'had, suatu pondok misalkan diamanai harta sekian M misalkan, dia tidak bisa amanah di situ, tidak bisa megang amanah. Kadang-kala harta tersebut tidak digunakan untuk keperluan sebagaimana amanahnya, tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Wal iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Amanah berat. Makanya di awal permulaan amanah ini disodorkan bukan kepada manusia, awal mulanya disodorkan kepada langit, bumi, gunung. Itu kan makhluk yang besar. Langit 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi, gunung antum tahu besar. Itu pun semuanya apa? Mengeluh, nggak mampu, enggan untuk mengemban amanah tersebut. Akhirnya amanah tadi siapa yang mengambil? Manusia. Sebagaimana di akhir-akhir atau di akhir surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Bayangkan, langit kan luas, 7 lapis langit, bayangkan. Bumi juga luas, 7 lapis bumi, gunung, ditawarkan amanah. Mampu enggak? Mereka semuanya apa? Nah, barakallahu fiik, mereka semuanya enggan untuk mengembannya dan merasa keberatan. Akhirnya dibawa oleh siapa? Manusia. Yang mana manusia, kata Allah Taala, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu suka berbuat kezaliman dan kebanyakan manusia itu bodoh. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Terkhususkan di akhir zaman yang sekarang banyak fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menggambarkan akhir zaman yang banyak dikenal dengan taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Yang jujur dibilang dusta, yang dusta dibilang jujur, yang pengkhianat dibilang amanah, yang amanah dibilang pengkhianat. Nah, apa hadisnya itu? Nah, barakallahu fiikum, sata'ti sanawatun khadda'ah, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yukadzdzab fiha as-shadiq wa yusaddaq fiha al-kadhib wa yukhawwan fiha al-amin wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaybidah wa yatakallam fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Artinya barakallahu fiik, dalam hadis yang mulia itu Rasulullah SAW menyatakan akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Penipuan di sini bentuknya taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Paham ya? Orang-orang yang ingin mendoakan pemerintah biar mendapatkan hidayah dibilang pemberontak. Orang-orang yang belajar mengkaji Al-Quran Sunnah, tidak sibuk dengan politik, tidak sibuk dengan lembaga, tidak sibuk dengan parlemen, organisasi, tidak rebutan kursi, tidak rebutan jabatan, dibilang teroris, dibilang kelompok radikal, kelompok yang keras. Kelompok radikal itu kelompok yang apa? Yang mereka menginginkan perubahan pada suatu negara, perubahan politik dengan cara anarkis. Itu namanya radikal. Kelompoknya radikalisme. Paham ya? Nah, karena mereka punya radikal tadi itu, pemahamannya radikal, Islam radikal, Islam radikal dikenal dengan ekstremis Islam, barakallahu fiik. Akhirnya apa? Melahirkanlah teror, neror pemerintah, mengancam pemerintah, mengatakan aparat negara dibilang taghut, membunuhnya dapat pahala, membunuhnya masuk surga. Bayangkan itu, muncullah terorisme. Paham ya? Jadi radikal, awal mulanya radikal dulu. Kelompok-kelompok radikal itu kelompok yang menginginkan perubahan politik pada suatu negara, tapi dengan cara apa? Ekstrim, keras. Itu namanya radikal. Paham ya? Melahirkan apa?
karena radikal, karena anarkis, inginnya negara ini berubah hukumnya, tapi dengan cara apa? Dengan cara kekerasan tadi, nimbullah teror, ancaman. Nah, kelompoknya terorisme. Hati-hati barakallahu fiik. Zaman sekarang, terkhususkan yang biasanya jadikan sasaran untuk ahlus sunnah, berjenggot, berjubah, bercadar, dibilang kelompok teroris. Padahal teroris itu ya barakallahu fiik, orang dikatakan teroris, memiliki pemahaman terorisme atau yang semisalnya, itu karena dia itu meneror, merusak dan menggoncang keamanan negara. Mau muslim, kafir, itu teroris sebenarnya. Enggak harus orang muslim saja teroris itu. Paham ya? Makanya ada di daerah Papua kelompok militan separatis. Nah, barakallahu fiik, KKB, bukan MKKB ya, KKB, kelompok apa gitu intinya, itu juga dikatakan teroris walaupun agamanya mungkin campur-campur, enggak berjubah, celana pendek, barakallahu fiik, tapi teroris juga karena membikin apa? Membikin goncang, membikin ribut keamanan negara. Ini sekedar selingan barakallahu fiik, bahwasanya amanah itu berat. Taklibul haqaiq di akhir zaman banyak sekali. Apa kata Rasulullah SAW tadi? Yukadzdzab fihas shadiq, yang jujur dibilang dusta, bayangkan itu. Yang jujur dibilang dusta. Kemudian yusaddaq fihal kadzib, kemudian yang pendusta dibilang jujur. Diputar balikkan fakta kan? Kemudian wa yukhawan fihal amin, orang yang terpercaya, amanah dibilang pengkhianat. Wa yu'taman fihal kha'in, pengkhianat dibilang amanah, bayangkan. Semua serba taklibul haqaiq. Kemudian ada yang parah juga di situ. Siapa itu? Ar-Ruwaibidah. Ya, istimewa baik-baik ya, Ar-Ruwaibidah. Nah, ya wa yatakallam fiha Ar-Ruwaibidah. Kemudian berbicara di tahun-tahun tersebut Ar-Ruwaibidah. Ditanya, ya Rasulullah, man Ruwaibidah? Wahai Rasulullah, siapakah itu Ruwaibidah? Qala ar-rajul tafih yatakallam fi amril amah. Orang yang dungu, bodoh, enggak punya ilmu, berbicara untuk kepentingan umum, rusak. Apalagi sudah bodoh, ilmunya minim, dijadikan persaksian, bersaksi, ya amburadul gitu loh. Paham ya bahasa Jawanya? Maksudnya bagaimananya enggak jelas. Paham ya? Nah, persaksiannya enggak jelas gitu loh. Bisa dikatakan kanan, kiri, depan, belakang, alor ngidul. Paham ya? Orangnya sudah enggak berilmu, bersaksi, ana bersaksi fulan kada wa kada. Orang bersaksi itu berat, barakallahu fiik. Nah, makanya kita harus pandai-pandai menjaga amanah ini. Kalau antum diamanai suatu harta, tunaikan sesuai dengan amanahnya. Tunaikan dengan sesuai dengan apa? Amanahnya. Jangan menyelisih amanah. Contohnya apa yang sekarang banyak kejadian, barakallahu fiik, berani menyelisih amanah, yaitu diantaranya yayasan-yayasan. Yayasan itu kalau sudah melakukan penggalangan dana, donasi, open donasi, buka selembaran namanya proposal, itu kalau dapat dana itu bukan jutaan, apalagi yang udah viral terkenal, miliaran. Dia open donasi untuk pembangunan pondok, yang masuk 1 M, yang masuk ke rekeningnya 1 M, yang sampai ke pondok cuman 950 juta. Yang 50 mana masuk kantong pribadi. Bayangkan amanahnya kurang. Allah musta'an. Kondisikan ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka berupaya semaksimal mungkin menerapkan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an Sunnah. Amanahnya 1 M untuk pondok, itu pondok, selesai. Amanah untuk dakwah. Amanahnya fisabilillah, fisabilillah. Enggak diambil sedikit pun kecuali sesuai dengan amanahnya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Didengar baik-baik ya, itu namanya amanah, itu perkara yang berat. Jadi jangan bermudah-mudahan siap untuk mengemban amanah kalau barakallahu fiik dia sendiri tidak apa? Amanah. Nah, sekarang kita ini dibebani amanah atau enggak kita ini sekarang ini? Sekarang ini kita dibebani amanah atau tidak sekarang ini? Dibebani amanah kita ini. Antum diamanai. Diamani lisan untuk ngomong jujur. Diamanai telinga untuk mendengarkan perkara yang baik. Diamanai hati, mata hati, akal untuk memahami sesuatu yang bagus, yang penting, yang bermanfaat. Amanah semuanya. Orang berkeluarga, dia punya amanah. Apa itu? Mendidik rumah tangganya, mendidik istrinya, mendidik anaknya. Faham ya? Jadi amanah seperti ini barakallahu fiik dikondisikan.
Jangan merasa wahana sudah merdeka, enggak mungkin. Enggak mungkin dibebani lagi. Tidak, antum dan kita semuanya ini masih dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamanai mata, diamanai telinga, diamanai barakallahu fikum akal. Itu semuanya amanah atau bukan, Amir? Amanah. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang apa? Yang mengkhianati. Kita lihat di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya, antum? Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Ya, mana? Labas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Antum Muhammad? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nah, dihafalkan ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik ada 3. Faham ya? Tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta, ngomong bohong, ngapusi. Kalau bahasa Arabnya parlente. Paham ya? Ngapusi. Nah, ngomong bohong itu termasuk tanda orang munafik. Allah musta'an dikondisikan. Jadi kalau berkata jujur, paham ya, dalam semua hal. Masalah makanan jujur, masalah barakallahu fikum dakwah jujur, paham ya? Masalah dalam mencari ilmu jujur. Kejujuran itu enak. Ya enggak? As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu tenang. Tapi kalau kedustaan, riba, bimbang, bingung, kemudian apa? Ragu. Makanya barakallahu fiik, orang yang jujur itu dipuji dimanapun dia berada. Tanda yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Sudah janji dia mengingkari janji. Ini dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Kadang-kala ada di kalangan aparat-aparat negara, polisi, dia hanya untuk menginterogasi, intelijen atau yang semisalnya menginterogasi perbuatan kejahatan kriminal yang dilakukan oleh si fulan si alan. Sampai ada dialog kemudian barakallahu fiik, ketemulah kejahatan tersebut. Ternyata oknum ini menyembunyikan sabu-sabu. Pemilik sabu-sabu mengatakan kepada oknum yang menginterogasi tadi itu, intelnya, jangan bilang siapa-siapa ya. Kata intelnya siap, katanya, kata intelnya. Siap. Ternyata intelnya ngelapor ke polisi. Nah, di situ secara zahirnya kelihatannya berkhianat, tapi itu demi kebaikan. Paham ya? Tidak masalah seperti itu. Paham ya? Nah, akhirnya terbongkarlah apa? Jaringan sindikat sabu-sabu. Paham ya? Nah, dikenal dengan BB, barang bukti. Kalau ada barang buktinya berapa kilo, dah semakin berat barang buktinya, semakin berat hukumannya. Paham ya? Itu namanya apa namanya? Barakallahu fiik. Itu tidak terkena hadis ini karena fungsinya, tujuannya apa? Untuk apa? Untuk menangkap kebatilan, untuk menangkap kerusakan, untuk menangkap kejahatan. Nah, adapun kalau antum dikasih janji, ya akhi ana insyaallah taala akan bayar hutang tahun ini, ternyata menyelisih dia, akhir tahun enggak bayar juga. Uang banyak ada untuk bayar, tapi dia enggak bayar, berjanji mengingkari. Nah, itu masuk itu, hati-hati ya. Nah, akhirnya pinjam uang, insyaallah nanti tak balikkan. Kalau nanti tak balikkan masih umum, tapi insyaallah jam 10 tak balikkan. Jam 10 enggak dibalikkan, dia lewat senyum tok dia. Enggak ada beban. Paham ya? Allah musta'an. Nah, karena apa? Karena yang namanya kalau orang berjanji mengingkari itu sudah berbahaya. Ini namanya tanda munafik i'tiqadi atau amali ini kemarin. Munafik nifaq i'tiqadi atau amali, Abdullah? Amali atau i'tiqadi ini yang tanda-tanda orang munafik di sini. Ayo na'am. Anda ya Abdullah. Yang amali atau i'tiqadi yang sini? Labas. Irsyad. Amali. Jangan tertukar, ini enggak dikafirkan ini. Kalau kafirkan bahaya. Paham ya? Ini baru nifaq amali. Tanda-tanda perbuatan orang munafik 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khan, apabila dipercaya berkhianat. Nah, barakallahu fiik, sudah dipercaya berkhianat.
menitipkan barang, dipercaya, berkhiyar barangnya dijual. Paham ya? Kan banyak seperti itu kejadiannya. Nitipkan motor, kemudian apa? Motornya malah dijual. Allah musta'an. Itu namanya apa? Dipercaya berkhianat. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Ini tanda-tanda orang munafik. Nifak apa namanya? Nifak amali. Nifak amali itu belum dikafirkan. Yang kafir yang berada di kerak api neraka yang paling bawah itu nifak i'tiqadi. Yang Allah Ta'ala mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Itu nifak apa? Nifak i'tiqadi. Adapun di sini nifak apa? Amali. Berarti nifak terbagi menjadi dua. Nifak i'tiqadi sama nifak amali. Yang kafir yang mana? Iqbal. Yang i'tiqadi. Apa sih nifak i'tiqadi itu? Nifak i'tiqadi itu apa? Orang meyakini bahwasanya apa? Maksudnya nifak i'tiqadi itu adalah orang yang apa? Yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman. Yudhirul Islam wa yubtinu al-kufra. Itu diingat-ingat ya. Nifak i'tiqadi itu adalah kemunafikan yang pelakunya apa? Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Nah, enggak nampaknya para sahabat. Salat bersama para sahabat, jihad ikut berangkat jihad, walaupun sampai tengah perjalanan pulang lagi. Paham ya? Bikin gaduh, bikin kisruh kan itu. Paham ya? Nah, tapi kan enggak nampak. Wah, ini orang munafik atau bukan? Karena ikut salat. Makanya orang-orang munafikun itu di zaman para sahabat kadang samar gitu loh. Tapi tidak lama kemudian terbongkar karena ada pemimpinnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul raisul munafikin. Nampak gitu loh. Paham ya? Nampak. Wa illa di awal permulaan enggak nampak. Karena apa? Karena orang Yahud ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan enggak langsung semuanya masuk Islam. Oh ya, yang masuk Islam sedikit awal mulanya. Kemudian berdakwah dengan dakwah banyak yang masuk Islam. Paham ya? Mulai dari Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadir. Paham ya? Nah, daripada qabail al-Yahud. Nah. Jadi 3 tanda seorang dikatakan munafik nifaq amali. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat. Diterjemahkan itu kalau enggak tahu artinya. Jangan sibuk dengan yang lainnya, difokuskan pada pembahasannya. Kitab ini simak biar enggak rugi barakallahu fiik. Naam. Tanda orang munafik ada berapa? 3 nifak amali. Pertama, berkata dusta. Kedua, berjanji mengingkari. Ketiga, dipercaya berkhianat. Itu tanda-tanda nifak amali atau i'tiqadi. Nifak amali. Nah, barakallahu fiik. Tidak dikafirkan pelakunya. Cuman para ulama mengatakan kalau dia terus-menerus di atas 3 tanda tersebut bisa mengarah pada nifak i'tiqadi. Paham ya? Kalau dia terus-menerus di atas 3 tanda itu, 3 perbuatan tadi bisa mengarah pada nifak i'tiqadi. Sehingga berbahaya kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Berbahaya. Nah, inilah hadis yang kita ambil, perintah untuk menunaikan amanah sesuai dengan apa yang diamanahkan dan perintah agar tidak menyelisihi amanah. Karena yang namanya amanah itu adalah suatu beban yang harus dia tunaikan kalau dia diamanahi, agar apa tidak termasuk bagian dari orang-orang munafikin. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.